Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analis harian kita pada hari ini bersama Amarket. Rekan trader, kita telah sampai di penghujung minggu ini. Tidak terasa dari hari Senin sampai sekarang hari Jumat, rekan trader. Dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan mengadakan webinar dengan judul, tema webinar kita akan berbicara tentang Forex dan Artificial Intelligence ya. Bagaimana kita menggunakan AI, Artificial Intelligence ya, dalam trading yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, mungkin hari ini cuma tentang pengantar. Minggu depan kita akan lanjut lagi di AI berikut-berikutnya, membuat robot dan lain-lain ya. Oke, rekan trader, pada hari yang sangat luar biasa ini, pasar terus bergerak. Kita bisa lihat bahwa kemarin bagaimana data ekonomi yang dikeluarkan, sehingga data ekonomi yang dikeluarkan oleh Amerika setidaknya bisa sedikit membantu pergerakan yang terjadi terhadap emas. Emas sudah masuk lagi di zona 2000 setelah jatuh di zona 1989 seperti target yang telah saya berikan dalam minggu ini. Emas telah kembali lagi ke selera asal. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat dan kita akan bahas nanti di analisa harian kita, di tema harian kita. Tapi sekarang kita coba lihat dulu apa yang terjadi pada pasar. Rekan trader, yang terjadi pada pasar kemarin, kita bisa lihat indeks dolar Amerika turun. Rekan trader, saya berestimasi kalau dia turun sampai di 104.356, rupanya dia turun sampai 104.168. Hari ini apakah dia bisa turun lagi? Kemungkinan besar iya. Inilah yang membuat yuan kosong dolar kemarin naik, rekan trader. Dia naik sampai di 1 poin berapa ini? 07857. Pound sterling naik juga rekan trader. Dia naik sampai di posisi yang tertinggi di 1.26043. Sedangkan gold, data ekonomi yang kemarin membuat gold rekan trader kembali lagi ke selera asal. Saya memprediksikan di seputaran 2002, tapi dia menyentuh di level 2008. Walaupun kemudian agak turun dan ditutup rekan trader kemarin gold di seputaran 2003. Dan bagaimana ke USD Yen Jepang? USD Yen Jepang kalau kita lihat kemarin ya dia jatuh rekan trader ya. Memang sudah pada saatnya dia jatuh sih. USD Yen Jepang jatuh sempat sampai di level 149, kemudian agak sedikit mengalami penguatan, tapi akhirnya ditutup di posisi 149.656. Nah ini dia. Dari sini kita bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar pada hari kemarin. Nah, bagaimanakah kelanjutannya pada hari ini? Untuk masuk ke kelanjutannya, mari kita lihat dulu tema harian kita rekan trader. Tema harian kita pada saat ini, kalau rekan trader lihat ya, sabar rekan trader. Nah, mana pula ini temanya? Nah, ini dia. Untuk tema harian kita pada hari ini, tema yang saya angkat adalah emas diselamatkan oleh data retail. Nah, ini dia. Emas diselamatkan oleh data retail. Kenapa saya bilang hal itu? Karena kita lihat bahwa emas setelah kejatuhan yang sangat luar biasa, dia keluar dari zona 2000. Kemarin emas sempat naik dan kenaikan itu dibantu oleh data ekonomi yang dikeluarkan kemarin. Rekan trader, kalau lihat di data ekonomi kemarin data ekonomi sudah sangat jelas rekan trader ya. Kita lihat data ekonomi kemarin, waduh ini salah saya. Data ekonomi kemarin menunjukkan bahwa, nah ini kita lihat retail yang dikeluarkan ya, manufaktur penjualan retail minus 0,8% dari diperkirakan 0,2. Pada sebelumnya 0,4 ya, tapi ini minus. Inilah yang menjadi penyebab kenapa kemarin rekan trader bagaimana dolar Amerika mengalami pelemahan dan membantu pergerakan emas naik kembali lagi ke zona 2000. Dia kembali lagi ke zona 2000, sempat menyentuh level 2008. Akhirnya emas ini dia bisa masuk lagi ke zona 2000. Nah ini dia. Apakah ini merupakan tanda-tandanya? Kita bisa bilang ya memang sudah mulai tanda-tandanya. Saya bilang bahwa
emas dia masih tetap akan bertahan di zona 2000. Kalaupun kemarin dia sempat jatuh sampai di posisi 1989 seperti apa yang saya tunjukkan. Nah, ini rekan trader kalau lihat di analisa mingguan saya memperkirakan bahwa emas itu di 1989. Dan apa yang terjadi rekan trader sesuai dengan prediksi yang saya berikan. Oleh karena itu rekan trader, kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi kemarin, data yang terjadi kemarin memberikan sebuah pertolongan yang luar biasa terhadap emas. Fundamental yang dikeluarkan membuat emas sedikit mengalami kelegaan setelah jatuh yang benar-benar luar biasa. Oleh karena itu rekan trader, pergerakan ini masih panjang dan saya pikir emas sudah sampai di level paling terendah. Setelah itu dia akan mencoba naik dan naik lagi. Walaupun hari ini emas stagnan, wajar, koreksi, wajar. Tapi saya berpikir dan saya menganalisa bahwa emas sudah sampai di level paling terendah pada episode tahun ini. Kemungkinan besar ini mulai tanda-tandanya dia naik. Walaupun pelemahan tingkat suku bunga ditunda bulan Maret dan kemungkinan akan bulan Mei, tapi ini adalah tanda-tanda bahwa emas perlahan-lahan mulai on the track, menemukan jalannya untuk mencoba kembali lagi ke level yang paling tertinggi. Oke rekan trader, demikianlah analisa tema harian kita pada hari ini. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal, dan seperti biasa analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah arah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini? Untuk indeks dolar Amerika hari ini rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini sempat naik, tapi kemungkinan dia akan segera turun lagi. Oleh karena itu, kalau saya lihat rekan trader data yang terjadi, saya bisa bilang bahwa pelemahan masih bisa saja terjadi rekan trader ya. Saya berasumsi lebih banyak ke pelemahannya. Pelemahan ini masih bisa terjadi minimal sampai di 104.168 di daerah sini ya rekan trader ya. Kalau menurut saya minimal di 104.159 lah. Setelah itu dia akan mencoba naik dengan ketinggian paling maksimum. Menurut saya dia akan sampai di level yang paling tertinggi di seputaran 104.356. Oleh karena itu indeks dolar Amerika hari ini menurut analisa saya dia akan mencoba bergerak sampai dari level tertinggi sampai level terendah di posisi 104.159. Selanjutnya bagaimanakah euro angkelsan dolar rekan trader, kita akan lihat bersama-sama. Untuk euro angkelsan dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa arah pergerakan dari euro angkelsan dolar pada hari ini walaupun dia sempat turun tapi ada kemungkinan dia naik ya. Oke, kita berasumsi bahwa dia akan turun ya. Tapi saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia akan naik sampai level tertinggi di 1.07758. Dan level yang paling terendah menurut saya, dia akan mencoba turun sampai level paling terendah di posisi 1.07434. Nah, di sini. Ya, ini menurut analisa saya ya. Nah, dari sini sampai daerah sini adalah arah pergerakan yang terjadi pada euro angkelsan dolar. Bagaimanakah pound sterling? Untuk pound sterling hari ini rekan trader kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling setelah dia mengalami pelemahan, dia ini mencoba untuk mengalami penguatan, dan saya tetap bisa bilang bahwa tendensi pelemahan juga sangat kuat pada saat ini. Dia akan naik, tapi kenaikan dia paling tertinggi menurut saya itu di 1.26105. Itu adalah nilai yang paling tinggi. Setelah itu dia akan turun rekan trader. Pelemahan dia itu paling terendah menurut saya itu sampai di level ini terlalu rendah rekan trader. Nah, rendahnya itu di seputaran sini 1.25623. Oleh karena itu arah pergerakan dari pound sterling menurut analisa saya dari nilai paling tertinggi di posisi 1.26105 sampai nilai paling terendah di 1.25623. Bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa gold pada hari ini dia masih sideways, masih serak-serak basah sideways. Tapi menurut analisa saya peluang kenaikan ini masih bisa ada.
dia masih bisa mencoba naik sampai level tertinggi menurut saya itu di posisi 2010 atau 2011 2010.94 2011 lah. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan bisa membuat dia turun lagi rekan trader sampai level paling terendah menurut analisa saya di posisi 2000.27. Jadi pada prinsipnya hari ini menurut analisa saya dia masih tetap berada di jalur 2000 ya rekan trader ya. Dia masih tetap berada di jalur 2000 walaupun saya bisa berestimasi bahwa dia akan mencoba naik sampai level paling tertingginya itu di posisi 2008 ya di sini. 2008 lah, bukan 2010 ya. 2010 terlalu tinggi, 2008 lah ya. 2008 menurut saya itu yang paling tertinggi, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga bisa sampai 2010 sebenarnya, tapi 2008 menurut saya itu nilai yang paling tertinggi ya. Itu adalah nilai yang paling tertinggi dengan estimasi pelemahan adalah di 2000. Dia tetap 2000. Untuk USD yen Jepang rekan trader kita bisa lihat bersama-sama. USD yen Jepang pada hari ini saya bisa bilang bahwa dia agak sedikit mengalami penguatan ya. Kita akan lihat bersama-sama penguatan kembali lagi terjadi. Kalaupun dia menguat, penguatan paling tertinggi ya, saya tidak mau bilang dia sampai di 150, tapi menurut analisa saya dia itu bisa sampai di level paling tertinggi di 150.557 dan pembalikan arah bisa membuat dia di 149.856. Nah, di sini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa jangan lupa 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hari ini webinar Amarket akan diadakan di channel resmi Amarket dengan tema trading dan artificial intelligence ya. Oleh karena itu bersama kami kita belajar bersama-sama, bersama kami kita sukses bersama-sama, dan bersama kami kita selalu menang dalam setiap perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.